Connecting. Oh iya, alhamdulillah. Oke. Jadi jadi ini ya kita kemarin sudah alhamdulillah kita lanjut ya. Kemarin itu kita sudah membahas ya atau berkenalan dengan istilah baru di dalam bahasa Arab. Ada yang masih ingat istilah baru tersebut? Kiroh, Nakiro sama indefinite sama ma'rifah. Nakiro sama ma'rifah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada yang ingat apa sih ma'rifah, apa sih nakiro itu, dan bagaimana cara mengubah sebuah nakiro menjadi sebuah kata atau noun yang ma'rifah? Kiroh itu indefinite. Ya. Akhirannya itu tak diganti dengan tak. Misalnya baitun jadi al-baitu Oh, ditambah dengan alif lam. Contohnya benar ya, jadi benar ya. Nah, bahwa sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Bundar ini bahwa nakiro itu indefinite dan ma'rifah adalah definite. Kalau mudahnya dalam bahasa Inggris itu maka kalau ma'rifah berarti the ocean, the island, the campus, and etc. And then adapun ma'rifah itu yang a house, a pen, and etc. kayak gitu. Nah, kemudian cara mengubahnya itu dengan menambahkan alif lam di awal kata, awal noun, awal isim. Kemudian kita buang doma tanwinnya, buang satu jadinya cuma doma doang, gitu kan. Ya, kita harus mengingat kembali bahwa domatain itu tidak lain adalah penggabungan dua doma, gitu kan. Fathatain adalah penggabungan dua fathah, kasratain adalah penggabungan dua kasrah. Nah, jadi kalau kita mau membuat sebuah ma'rifah ya kita buang satu. Itu yang tainnya akhirnya menjadi tidak tain lagi, gitu kan, menjadi domah. Yang awalnya cuma domah tain akhirnya kembali menjadi domah kayak gitu. Terus sekali jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Nah, sekarang saya belum share screen ya. Nah, no, my son, don't do like this. Tapi apa sih istilahnya? Jangan sampai saya ini ya menasihati diri saya sebelumnya bahwa ketika kita memasuki don't hit Nah, ketika kita memasuki bagian baru dalam pelajaran, kita jangan sampai lupa memurojaah pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, karena istilah ini nanti akan saling terkait satu sama lainnya, gitu ya. Tapi kita tidak punya banyak waktu untuk mereview dari awal, gitu kan, untuk setiap pertemuan mereview dari awal hingga ke pelajaran terakhir kita, gitu kan. Nah, yang kita review hari ini cuma yang tadi itu yang nakira sama ma'rifah. Oke. Sekarang ada catatan tambahan beberapa catatan tambahan yang ingin saya sampaikan. Nah, ini ya hanya sedikit konklusi ya tadi yang sebagaimana yang disampaikan oleh saudara kita. Nah, ini yang tadi contohnya ya, definite dan indefinite, yaitu yang nakiroh sama ma'rifah, gitu kan. Nih, baitun yang domatain. Nah, itu cara untuk mengubahnya menjadi ma'rifah yaitu dengan menambahkan alif lam di awal kata. Kemudian kita membuang satu domanya sehingga menjadi doma doang, gitu kan. Yang awalnya domatain menjadi doma doang, gitu. Begitupun kita bun sama kita tambahkan alif lam di depannya, kemudian kita don't hit it please. Masya Allah.
Kemudian kita buang satu domanya sehingga yang awalnya domatain menjadi domah ta. Al-kitabu kolamun yang kolamun kita sama ya, rulesnya sama ya, alif lam di awal, kemudian kita buang satu domanya sehingga yang awalnya domatain menjadi domata gitu kan. Dan yang terakhir adalah al-masjidu. Nah, dari contoh-contoh ini, dari semua contoh-contoh ini saya berharap semakin Allah mudahkan kita ya untuk ngestik di dalam apa sih namanya brain kita, cara. Kalau misalnya kan setiap orang kan beda-beda ya cara belajarnya. Ada yang lebih prefer menghafal rumus dulu, baru kemudian melihat contoh. Tapi ada juga pola cara belajar brain itu yang melihat example dulu gitu kan, baru kemudian menarik rumusnya. Makanya kita combine ya, mix cara tersebut gitu kan. Terkadang kita buat nanti strukturnya dulu, baru melihat contoh, baru kemudian kita juga melihat beberapa contoh, baru kita kemudian menarik rumusnya gitu. Nah, saya tipe orang yang lebih suka melihat nanti saya tipe orang yang belakangan narik rumusnya. Pikirnya Anas, pikirnya welcome here. Oke, dari sini jelas semua Nji, yang tidak ada insya Allah lagi yang bingung tentang ma'rifah nakirah sebentar. Afwan. Sama-sama. Dari sini insya Allah tentang ma'rifah nakiro itu semua udah clear ya insya Allah ya. Bismillah semua sudah clear di dalam memori kita ya. Tinggal mengingat lagi nakiro itu yang mana, ma'rifah itu yang mana. Jangan sampai ketukar. Jangan sampai ketukar. Sebenarnya ma'rifah ini kayak mirip-mirip ya dalam bahasa Indonesia itu ma'rifah. Ma'rifah sesuatu yang umum, sudah apa ya, sesuatu yang sudah diketahui bersama gitu. Mbak Nur, maaf. Nji? Ini nggak salah, ini nakiroh itu de, bukannya ma'rifah yang de. Astagfirullah. Ketukar Bu. Nji, jasakillah khairan. Alah, beginilah membuat slide sambil apa sih namanya main sama anak-anak. Apa jasakillah khairan Bu, nanti saya ini. Oh ya, betul ya. Copy paste kayak gini nih. Awal copy paste itu biasanya kan kalau ya, pernah. Nah betul sekali ya, jasakillah khairan Bu. Jasakillah khairan Bu. Iya betul sekali. Saya tuh biasanya kalau buat slide itu ya begitu, yang polanya itu saya cuman nanti tempatnya untuk ngetik gitu. Kebalik ya, betul sekali Bu. Kemudian nanti saya ubah Nji, berikutnya, catatan berikutnya. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, lalu bagaimana nih, bagaimana cara menggunakan ya, bagaimana kita cara menggunakan definite dan indefinite form. Nah, alhamdulillahnya tuh metode atau cara penggunaan definite, nakirah and ma'rifah ini sama plek dengan rules bahasa Inggris yang penggunaan the. Nah, jadi kalau ibunda sekalian familiar dengan teori bahasa Inggris tentang penggunaan the gitu kan, maka ini akan sangat memudahkan. Nah, apa yang bagaimana itu? Nah, kalau indefinite yang tidak lain adalah nakiroh. Nah, ini biasanya itu di apa sih namanya? Digunakan di pada saat pertama kali disebutkan sesuatu itu, karena kan kita belum tahu ya, kita belum tahu sesuatu tersebut gitu kan. Saya ulang lagi bahwa nakirah atau indefinite itu digunakan pada saat kita masih baru pertama kali menyebutkan sesuatu.
Jadi seseorang itu belum artinya kita baru pertama kali memperkenalkan sesuatu tersebut gitu kan. Nah, adapun definite atau ma'rifah berarti kita sudah menyebutkan sesuatu, maka pada saat di sentence berikutnya atau kalimat-kalimat berikutnya itu ketika kita berbicara dengan sesuatu tersebut, orang sudah paham nih, orang sudah paham sesuatu itu apa sih artinya, subjek sesuatu yang kita bicarakan itu, topik yang kita bicarakan itu sudah terpahami oleh pembicara gitu kan. Nah, disinilah kemudian digunakan definite gitu. Nah, untuk lebih memudahkan kita, nah, ini ada contoh yang lebih gamblang ya. Dari contoh mungkin akan lebih gamblang buat kita untuk memahami. Contoh nih, hadza qalamun ya. Pertama, mulai sekarang tuh saya akan menulis kata hadza dengan tashkil seperti ini, tidak lagi berdiri, tetapi sebagaimana yang sudah kita pelajari kita bahas pertama di beberapa meeting sebelumnya, bahwa terkadang ada kata yang tidak dituliskan atau ada huruf yang tidak dituliskan dalam sebuah kata, namun itu kita baca. Contoh nih, hadza. Ini sebenarnya di sini kalau ada alif di sini, tetapi tidak kita tuliskan, makanya dibaca 2 rakaat hanya gitu kan. Nah, hadza qalamun. Nah, di sini qalamun ini berarti dia ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Excellent. Dia nakirah. Hadza qalamun. Nah, ini nakirah. Kemudian ketika saya ingin membahas kolam di next sentence atau di sentence berikutnya, saya mengatakan al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Nah, di sini yang warna hijau ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Excellent. Kenapa saya di sini kenapa kita menggunakan al-qalamu maksurun atau al-qalamu, artinya dia adalah ma'rifah karena kolam ini sudah kita bahas di the first sentence. Jadi pembicara yang membahas topik ini sudah paham bahwa kolam yang dimaksud itu kolam yang mana gitu. Sampai di sini terpahami Bunda? Iya. Ya, insya Allah barakallahu fiik. Jadi ini cara penggunaan definite and indefinite. Nah, satu catatan lagi terkait definite and indefinite. Suara kalian terekam loh. Cara penggunaan. Satu catatan lagi terkait definite and indefinite itu adalah bahwa yang mengalami yang namanya nakirah ma'rifah itu hanya terjadi pada isim. Yang ada istilah ma'rifah atau nakirah itu hanya pada kelompok isim. Kita sudah membahas kemarin Bu di first meeting kita bahwa kata itu kalau dia akan menempati salah satu status di antara ketiga status yang ada dalam sebuah kata. Apa itu? Fiil. Kemudian apa setelah fiil? Huruf. Kemudian apa itu? Isim. Nah, jadi kata itu pasti kalau dia nggak huruf, maka kemungkinan dia isim kalau nggak fiil gitu ya. Kalau dia nggak fiil, maka ada artinya dia salah satu di antara ketiga pembagian ini. Dan yang ada istilah ma'rifah atau nakirah itu hanya pada isim. Jadi pada huruf tidak ada istilah ma'rifah nakirah. Give him. Dan pada apa sih istilahnya fiil pun demikian. Sampai di sini poinnya sudah ditangkap Jim, Bu? Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita pindah ke ke pelajaran berikutnya, catatan berikutnya. Nah, di second meeting I don't know. Second meeting kita itu kita belajar hadza dan kemudian kita belajar zalika. Masih diingat, Ji? Hadza itu artinya apa?
Ini. Ini excellent. Dan jangan dilupa kapan dia harus digunakan. Kemudian zalika Itu. itu. Nah, ada yang jangan sampai ketukar ya. Jangan sampai tertukar kalau misalnya benda itu dekat pakai hadza atau salika, zalika. Hadza. Haza. Kalau bendanya ba'id, Dzalika. pardon, Zalika. zalika. Nah, pertanyaan berikutnya. Hadza salika itu dia fiil, isim atau harf? Harf. Isyarah itu masuk apa? Isim isyarah termasuk isim. Isim. Ya, betul, termasuk isim. Nah, ini ada statement yang pernah kita sampaikan bersama di first meeting kalau nggak salah ya, bahwa di book number 1 itu, di book Madinah book number 1 itu boleh dikata 90% itu membahas tentang isim. Nanti fiil itu di book number 2 and number 3 gitu kan. Jadi boleh dikata ya udah di sini kita muter-muternya di isim. Kita di number 1 ini kita muter-muternya di isim. Jadi mereka itu isim. Nah, isim isyarah namanya. Lebih detailnya itu namanya isim isyarah. Nah, pertanyaan berikutnya. Kira-kira hadza salika ini masuk ma'rifah atau nakirah? Karena dia isim kan otomatis dia memiliki status ini ma'rifah atau nakirah. Nakirah. Ada yang mengatakan nakirah, ada yang lain? Ini pertanyaan zalika ya? Baik hadza baik salika. Hadza salika mereka memiliki status yang sama, isim ismul isyarah. Nah, pertanyaan saya ini apakah ismul isyarah hadza salika ini dia itu ma'rifah atau nakirah? Ada tadi menjawab nakirah, ada yang menjawab ma'rifah. Terjadi ini ya. Silakan. Masya Allah. Anas, what is your opinion about this word? Ada lagi yang ingin berkomentar lah. Monggo yang menganggap bahwa ini nakiro, mungkin ada alasan tertentu sehingga beropini bahwa ini adalah nakiro bagi kalau menurut saya sih nakiro gitu ya. Ada mungkin tinjauan khusus. Sebenarnya agak ragu ya, karena kan dia kan lebih definite ya. Maksudnya gini, itu kan berarti dia definite ya, menunjukkan pasti itu adalah, saya bisa jadi makiro. Nakiro itu mungkin karena selalu bersambung dengan isimnya nakiro. Biasanya kalau bahasa Arab, kalau yang satunya ini ininya masih sama gitu, enggak? Nah, saya sudah mendengar komentar apa sih istilahnya, alur berpikirnya. Kemudian yang menganggap dia ma'rifah, ada yang ingin menyampaikan alasan, karena kalau kita kan memilih sesuatu, saya pilih ini alasannya karena ini gitu kan. Dan saya nggak kalau saya sih milih ini karena kayak gini. Nah yang milih ma'rifah mungkin mau mencoba menyampaikan pendapatnya dan bisa jadi benar gitu. Boleh milih dua-duanya nggak? ada dua Bu, kita milihnya salah satu aja ya Bu. Masya Allah, Anas bilang tidak, harus satu. Harus satu. Maksudnya haza tadi ya Bu ya? Maaf. Haza itu nakirah atau ma'rifat gitu maksudnya ya? Iya, pertanyaannya itu apakah hadza salika ini, apakah dia karena dia isimnya, tapi dan lebih jelasnya dia isim isyarah. Nah, kita sudah tadi ada statement bahwa isim itu kalau nggak ma'rifah dia nakirah gitu kan. Nah, pertanyaannya dia ini ma'rifah atau nakirah? Saya bismillah nakirah ya Bu. Nakirah. Alasannya? Alasannya kurang lebih sama dengan yang tadi. Oh, yang tadi ma'rifah ya Ibu-ibu ya. Maaf Tadi saya lagi ke dapur. Nakiro juga sih. Nakiro juga ya. Oh iya. Ya, ada tadi yang memilih nakiro, tapi ada satu statement yang sebenarnya saya highlight. Nanti saya sampaikan gitu. Yang ini yang memilih ma'rifah. Yang memilih ma'rifah alasannya kenapa? Kalau saya sebenarnya agak ragu ya Mbak Nur, karena kan itu hadza sama zalika kan berarti kita sudah menunjukkan sesuatu seperti
definite ya. Ini adalah gitu loh. Jadi saya kayaknya jadi pindah ke definite. Jadi berubah pikiran, Jadi berubah pikiran setelah dipikir-pikir gitu. Karena kan ini Jadi lebih berubah menunjuk pikiran. ini loh, itu gitu kan, itu udah jelas gitu loh. Maksudnya udah definite ininya gitu. Oh, Masya Allah. Ya, gitu. Masya Allah, Bu Tadi Rini. nunggu. Masya Allah, sangat semangat Bu Rini. Meskipun dalam kondisi sakit. Dan Masya Allah, barakallahu fiik, betul sekali alur berpikirnya, betul sekali analisisnya. Betul sekali. Bahwa yang pada saat kita mengatakan hadza, ini, betul kan kita sudah menunjuk sesuatu yang spesifik. Dan ketika kita mengatakan zalika, itu buku atau itu masjid, berarti orang yang berbicara tersebut sudah spesifik merujuk atau menunjuk suatu benda. Jadi baik hadza maupun zalika itu mereka selalu always ma'rifah. Ini di highlight dengan alur tadi. Alasannya seperti apa? Benar yang dikatakan Bu Rini tadi ya. Seperti itu alur berpikirnya, bahwa objek yang dibahas pada saat menggunakan hadza dan zalika itu ya tidak lain adalah sesuatu yang spesifik. Sedangkan kita sudah tahu bersama bahwa yang namanya spesifik ya ma'rifah itu adalah sesuatu yang spesifik, definite. Sampai di sini tertangkap, Bu? Ya. No. Sampai di sini terpahami Ji alurnya Ji? Iya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi seperti yang ini disampaikan Bu Rini kayak gini. Jadi dia itu selalu ma'rifah. Nah, kemudian apa ya? Nah, ini sedikit ada catatan. Kalau kemarin itu di awal meeting kita cuma mengatakan kalimatun dibagi 3, fiil, fiilun, harfun, sama ismun. Nah, sekarang ada beberapa catatan kecil yang ingin saya tambahkan karena ada relate dengan pelajaran kita sekarang. Nah, kalau fiil kita ini ya, kita tidak terlalu mendalami karena memang belum saatnya kita pelajari, namun tidak apa-apa. Kita sedikit menyinggungnya, bahwa fiil itulah kata kerja ya itu sama ya dengan bahasa Inggris, bahwa terkadang dia past, terkadang present, future, dan sebagainya gitu kan. Nah, ini insya Allah akan dibahas lebih banyak dibahas di buku Madinah 2 dan buku Madinah 3 insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita ya, sehingga kita bisa sama-sama belajar sampai menyelesaikan ketiga buku ini. Amin. Nah, kemudian harf. Nah, kalau harfun ini, nah ini sebenarnya harf itu boleh apa sih istilahnya? Mungkin mudahnya untuk memahami itu bahwa harf itu dia tidak bisa dipahami artinya dengan baik ketika tidak ada kata-kata yang mendukungnya gitu loh, kata-kata mungkin sebelum atau sesudahnya atau yang mengapitnya, sehingga makna sentence itu gamblang. Artinya dia tidak bisa independen meaningnya gitu kan, dengan benar atau terpahami dengan baik maksudnya ketika tidak ada kata yang mendukungnya. Contoh, wah, misalnya wah. Kalau kita mengatakan wah, ya kenapa, ada apa dengan wah gitulah. Dan apa maksudnya dan? Kita tidak menangkap informasi yang komplit dari dan ini, ada apa dengan dan. Nah, contoh lain adalah naam artinya benar. Ya kenapa benar? Apa informasi sebelumnya atau apa informasi setelahnya, apanya yang benar gitu kan. Dan kemudian contoh lagi lah, tidak, begitupun. Nah, ini juga tidak tertangkap. Tidak itu kenapa gitu? Tidak, kenapa gitu. Nah, ini kalau nggak salah nanti di buku ada berarti di ini di chapter 4 kalau nggak salah nanti ini kita mulai bertemu dengan ini, dan masih banyak yang lainnya gitu kan. Ini cuma salah satu gitu kan, ada nanti yang namanya huruf jar dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian sampai di sini terpahami jangan sampai terlalu cepat saya. Ups. Nah, kemudian catatan berikutnya, ini. Oke. Catatan berikutnya. Nah, ini yang
sekarang yang terkait dengan pelajaran kita sekarang gitu kan, ya isim. Nah kalau kemarin itu kita statement awal kita cuma mengatakan bahwa isim itulah noun. Itu masih sangat sempit sebenarnya definisinya. Mohon maaf, ini ada salah ketik. Ini tidak ada noun di sini ya. Sekarang saya sudah hapuskan noun. Berarti sekarang kita ubah definisi untuk mengembangkan sekarang pemahaman kita bahwa isim itu tidak hanya tersusun dari sebuah noun gitu kan ya. Kalau di awal-awal itu saya masih mengatakan isim noun gitu kan, kata benda. Padahal realitanya nggak seperti itu gitu kan. Jadi intinya untuk memudahkan, isim itu kalau nggak fiil dan kalau bukan harf maka dia isim. Kalau bukan fiil dan bukan harf atau bukan harf maka dia isim. Nah, maka si isim ini dia bisa bentuknya noun seperti misalnya kursi, meja, lemari, kolam dan sebagainya. Kemudian dia bisa adjektif. Nah, ini nih adjektif karena ini yang sekarang kita pelajari pekan lalu. Makanya saya baru memberikan catatannya. Dan ternyata adjektif itu kalau dalam bahasa Inggris kata sifat itu, kalau dalam bahasa Arab maka dia statusnya itu dia sebagai isim. Jadi sekarang kita tidak bisa mengatakan isim itu sekedar noun atau kata benda gitu. Karena kalau cuma benda, adjektif bukan benda berarti kalau kita mengatakan dalam kita membayangkan dalam definisi dalam bahasa Indonesia gitu kan ya. Jadi sekarang adjektif itu adalah dia adalah kelompok isim. Dia masuk ke dalam kelompok isim. Kemudian berikutnya pronouns, ini kita tidak belum ini hanya sekedar wawasan saja karena belum kita pelajari. Dengan adverb itu juga kata keterangan itu juga termasuk ke dalam isim dan sebagainya. Jadi sebenarnya lebih mudahnya itu memang kita menyebutnya isim ya daripada sekedar hanya mengatakan noun. Karena kalau kita hanya mengatakan noun maka bisa jadi cara berpikir kita ya yang terlintas di benak kita ya cuma noun dalam bahasa Inggris atau kata benda atau benda dalam bahasa Indonesia. Padahal tidak sesimpel itu ternyata yang namanya isim dalam bahasa Arab gitu. Nah, dan ini yang tadi statement yang di awal-awal sudah kita sampaikan bahwa dia itu bisa definite and indefinite. Dia bisa ma'rifah dan nakirah. Nah, adapun harf dan fiil itu tidak dikenal istilah ma'rifah dan nakirah. Nah, kalau contohnya contohnya kemarin yang terkait dengan adjektif kabirun. Jadi hidun. Kabir masih ingat nih? Kabir artinya apa? Besar. Jadi hidun artinya apa? Masya Allah. Baru. Maftuh apa sih ini? Aduh, maftuhun kecil sekali. Terbuka. Terbuka gitu. Nah, ini hati-hati sedikit terbuka seolah-olah kalau di benak kita itu buka terbuka seolah-olah verb ya, tapi dia ternyata dia itu isim. Kayak gitu. Dan sampai sini semoga ini ya, semoga terpahami bahwa sekarang kita sama-sama mengubah konsep definisi isim di dalam benak kita. Yang kemarin awal-awal itu kita hanya menganggap isim itu adalah noun. Nah, sekarang kita sedikit mengekspand, memperlebar memperlebar definisinya bahwa tidak hanya noun yang masuk ke dalam isim. Oh, ternyata adjektif itu masuk. Nah, yang terkait dengan pelajaran kita pekan lalu. Nah, itu alasan kenapa saya menambahkan catatan ini lebih kompleks, lebih menambahkan ada catatan tambahannya. Sampai di sini terpahami, Bunda? Iya. Alhamdulillah. Nah, kemudian semoga tidak terlalu kebanyakan ya teori nahwunya dalam waktu yang bersamaan. Semoga tidak kebanyakan. Kalau ini mohon maaf, ini apa sih istilahnya tadi karena slide saya dihilangkan, jadinya seperti ini deh jadinya, yang pas terakhir-akhir tidak tersave. Jadi ala kadarnya ini. Nanti tak perbaiki lagi karena tadi ada juga yang salah yang sudah diingatkan sama Bunda ini. Nah, sentence.
Kenapa ini saya sekalian ngasih catatan sentence, karena sebenarnya sadar tidak sadar sudah kita pelajari. Sadar tidak sadar sudah kita pelajari pekan lalu, maka sehingga saya perkenalkan saja istilahnya sekarang gitu ya. Nah, sentence itu kita bagi atas dua. Ada yang namanya jumlatul fi'li ya, atau saya di sini tulisnya jumlatun fi'liyatun. Jumlatul fi'liyah, dan yang kedua jumlatul ismiyah. Jumlatun ismiyatun kayak gitu. Nah, kita jumlatul fi'liyah, jumlatul fi'liyah itu berarti katanya itu dimulai start with fi'il, kata kerja. Nah, berarti ini kita coret dulu Ji, karena ini belum kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah atau jumlatul ismiyatun. Nah, start with isim, dimulai dari isim. Nah, ini sudah kita pelajari pekan lalu contoh-contohnya gitu. Contoh nih yang sebagaimana pekan lalu, al masjidu maftuhun. Apa artinya ini? Al masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Masjid, the masjid is open. The masjid is open. Masjid terbuka. Mungkin seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian, ada istilah baru. Ada istilah baru. Nah, struktur dari jumlatul ismiyah atau rumus dari jumlatul ismiyah itu tersusun dari 2 poin, 2 hal, yaitu mubtada wa khobar. Mubtada dan khobar. Nah, mubtada, untuk lebih memudahkan al-masjid itu adalah mubtada, sesuatu yang dimulai dari huruf tersebut atau sesuatu yang dibicarakan. Kemudian maftuhun khobar. Maftuhum adalah khobar, yang memberitakan si masjid atau informasi terkait masjid. Dipaham? Kalau bahasa Indonesianya menerangkan dan yang diterangkan. Ya, nah ya mungkin seperti itu. Ya, jadi saya tidak jadi kalau khobar itu menerangkan Ji, kayaknya itu yang lebih cocok Ji, menerangkan. Iya. Kalau masjid diterangkan atau gimana, saya juga jadi bingung. Subjek predikat bisa nggak Bu? Saya itu agak sedikit ini sih sebenarnya, agak sedikit kebingungan untuk mengkonvers ke bahasa Indonesia, bahasa Arab ini. Makanya ketika saya belajar itu saya lebih prefer belajar dari guru yang berbahasa Inggris karena lebih memudahkan brain saya gitu. Jadi kalau saya ditanya ke dalam bahasa Indonesia saya agak sedikit terkadang gimana gitu. Jadi subjek predikat gimana ya, subjek itu predikat itu saya nggak kurang paham. Kalau subjek itu saya bisa paham, subjek itu gimana? Subjeknya ya, tapi predikat itu yang kayak gimana ya? Jadi intinya tuh biar memudahkan kita, jadi untuk memudahkan kita itu si masjid ini adalah mubtada'nya dan si maftuhun ini khobarnya. Atau khobar itu penjelasan dari mubtada'. Terpahami kalau seperti ini? Jadi intinya kayak gini, khobar penjelasan dari mubtada, sedangkan mubtada itu adalah yang di awal kalimat, topik yang akan dibahas. Waalaikumsalam. Mungkin lebih clear kalau kayak gitu kali ya. Nah, biar lebih mudahnya, yuk kita belum pindah halaman-halaman yang lainnya, Ji. Kita mau mencoba. Nah, di sini ini secara random aja. Di sini nanti saya berharap pada saat menganalisis kalimat kayak misalnya al-kitabu al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Oh ya Robi, nggak ada kacamata. Nah, jadi pada saat menjelaskan nanti atau pada saat mengexplain gitu kan, nanti bilang ini adalah al-kitabu adalah isim ma'rifah. Jadidun ini isim apa? Nakiro.
Nah, isim nakiroh jadi seperti itu. Alkitabu adalah isim ma'rifah dengan ciri adanya alif lam dan cuma domba di akhir, sedangkan jadidun adalah isim nakiroh. Wa adalah apa ini? Apakah dia fiil, apakah dia harf, apakah dia isim? Harf, betul sekali yang artinya. Dan al-qalamu adalah isim apa? Makrifah. Ma'rifah. Isim ma'rifah. Dan qadimun isim apa? Nakirah. Nakirah. Nah sekarang ini mubtada atau khobar? Mubtada. Mubtada. Kemudian jadidun, mubtada khobar? Khobar. 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 Al-qalamu mubtada khobar? Mubtada. Mubtada. Qadimun mubtada khobar? Khobar. Khobar. Excellent, barakallahu fikum. Nah, seperti itu Nji. Jadi pada nanti nomor 2 ini saya cuma random aja ya. Nomor 2, nomor 3 dan seterusnya ini diidentifikasinya seperti itu. Jadi disebut dulu yang tadi pertama sebagaimana yang saya sampaikan, kemudian diidentifikasi mana mubtada dan mana khobarnya. Bagaimana nih? Siapa yang mau menjadi orang pertama menjelaskan mengidentifikasi nomor 2? Ayo, Masya Allah Bunda. Apa ini ya Rabbi, kacamata saya kacamatanya. Al-himaru itu makrifah. Soghirun, apa itu? Soghirun kan ya? Betul, Sogir. Iya, Excellent. Soghirun nakirah. Sebentar, saya pergede, perbesar sedikit biar tidak ini. Saya juga agak kesulitan melihatnya. Masya Allah. Ya, monggo. Wa itu harf. Excellent. Al-hisan. Al-hisanu dibaca sampai ini. Al-hisanu itu makrifah. J. Kabirun itu nakirah. Sekarang mubtada khobar diidentifikasi. Al-himaru itu mubtada. Excellent. Terus saghirun itu khobar. Khobar, excellent. Al-hisanu itu mubtada. Kabirun itu khobar. Excellent, barakallahu fiik Bu Rini, betul sekali. Nah, saya sebentar, ini ada yang unik di sini. Ini ada alif dan kemudian apa ini? Ada simbol-simbol yang unik. Saya perhatikan. Saya pergede. Nih, ini ada simbol-simbol unik ini. Ada yang tahu ini apa ya namanya? Yang apa ya? Nomor 9. Kepalanya shot. Wasol. Excellent, hamzatul wasal. Nah, ada yang tahu hamzatul wasal itu apa dan bagaimana cara membacanya? Nah, itu tidak dibaca ya. Jadi makanya wal hison. Jadi langsung ngejam di sini. Wal hisonu. Kita tidak membaca wa al hisonu, tidak seperti itu. Kita tidak mengatakan wa al hisonu tapi wal hisonu. Kita langsung ngejam. Karena itu adalah salah satu fungsi dari hamzatul wasal adalah menggabungkan dua word. Yang mana siapa yang digabungkan di sini si wah dengan si hison. Hison. J. Insyaallah barakallahu fiik. Nah, monggo nomor 3. Nah, nomor 3 siapa yang mau mencoba? Al-kursiyu maksurun. Afwan. Yang mana? Nomor 3 tadi saya tidak mendengar karena anak-anak lagi ini menutup pintu. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu ma'rifah. Maksurun nakirah. J. Al-kursiyu mubtada maksurun khobar. Ini maksurun ini Patah. isim nakirah sudah tadi. Barakallahu fiik, betul sekali. Excellent. Kemudian nomor 4. Nomor 4 siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba nomor 4 latihan? Mengidentifikasi.
Sebentar nih, saya ambil HP dulu. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Siapa? Monggo yang mau mencoba? Mau mencoba ininya? Mengidentifikasi nomor berapa ya sekarang? Nomor 4. Ya boleh deh saya coba lagi kalau nggak ada yang mau. Masya Allah, semangat sekali Bu Rini. Monggo. Astagfirullahaladzim. Al-mindilu wasihun. Wasihun. Sebentar. Wasih. Wasihun masih teringat arti wasihun? Tepuk tangan. Kotor. Kotor. Kotor ya. Kalau dulu betul tadi sapu tangan. Monggo Bu diidentifikasi. Oh. Al-mindilun ma'rifah wasihun nakirah. Sorry itu wasihun, astagfirullah saya tidak. Ya monggo, kemudian mana mubtada khobarnya? Mubtada itu al-mindilun, khobar itu wasihun. Excellent. Kemudian berikutnya. Berikutnya al-ma'u, ya itu al-ma'u. Ada hamsanya itu agak tercoret itu hamsah di belakangnya. Al-ma'u baridun. Al-ma'u ma'rifah, baridun nakirah. Baridun nakirah. Kemudian mubtada khobarnya? Al-ma'u mubtada, baridun khobar. Excellent. Berikutnya. Berikutnya ada yang ini, ada yang mau mencoba yang lain, yang mungkin dalam kondisi tidak artinya tidak mustami. Monggo latihan. Monggo. Iya Bu, coba Bu. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Jamilun artinya apa? Indah, cantik ya. Al-qamaru? Bulan atau bintang ya? ya? Betul sekali. Kemudian monggo diidentifikasi. Al-qamaru ma'rifah jamilun nakiro. Oh, Inje betul sekali ma'rifah nakiro. Kemudian Satu lagi apa Bu tadi, Afwan? Ya mutada atau yang mana ya, mutada yang mana khobar? Al-qamaru mutada, Nggih. jamilun khobar. Excellent. Nah, ini nih siapa yang mau mencoba nomor siapa nih? Nomor 7. Bukan Bu Rini kalau yang ini, karena kalau nggak salah tadi Bu Rini ambilnya nomor 2 yang udah panjang gitu kan. Jadi yang lain, ayo yang lain dulu. Al-baitu, coba ya Bu. Bismillah. Ya, monggo. Al-baitu qoribun wal masjidu ba'id. Qorib artinya apa? Dekat. Kemudian ba'id? Jauh. Monggo diidentifikasi sekarang. Al-baitu, astagfirullahaladzim kok jadi lupa. Isim apa? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Qorib itu isim nakiroh, wa itu harf. Betul sekali. Terus al-masjidu itu kayak tadi isim ma'rifah, ba'id itu nakiroh. Satu lagi. Ya, ini al-ba'id itu al-baitu maksudnya mubtada, qorib khobar. Wal masjidu mubtada. Ba'id khobar. Ba'idun khobar. Excellent. Kemudian berikutnya nomor 8. Al-hajaru sakilun wal waroku khafifun. Sakilun artinya apa? Berat. Khafif? Ringan. Masya Allah. Warok? Kertas. Oke, hajar sudah jelas ya. Nah, diidentifikasi monggo. Al-hajaru ma'rifah, sakilun nakiroh, wa harf,
Excellent. Al-waraqu ma'rifah, Isimnya ma'rifah, khafifun nakirah. isim nakirah. Kemudian mubtada khobar. Al-hajaru mubtada, thaqilun khobar. Ye. Al-waraqu mubtada, khafifun khobar. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berikutnya nomor 9. Hati-hati, jangan sampai yang keras-keras dimakan adiknya, please. Al-labanu harun. Nah, kalau Anas pisang gorengnya yang harun. Pikir. Al-labanu harun. Siapa yang ingin mencobanya? Al-labanu harun. Albano itu pisang bukan sih? Itu album apa ya? Oh, ini Itu susu ya? saya cuma bercanda tadi, Oh. bukan pisang, Bu. Bercanda Susu ya? Susu bukan sih? Ngeliatin Anas makan Makanya. pisang goreng jadi tadi Soalnya saya nanas, kayak bahasa Arabnya juga ada nanas-nanasnya di seingat saya. jadi saya cuma mengatakan kalau Anas pisang gorengnya yang Oh, harun. laban susu. Albanu harun, susunya panas. Albanu ma'rifah nakiro mubtada khobar. Albanu mubtada harun Labanu. khobar. Susu, Bu. Susu panas, susu itu panas. Susu ini panas. Ya Allah, Banu. Afwan ya, gara-gara saya mengatakan kalau Anas pisang gorengnya yang harun, jadinya dikira bahwa yang alaban itu artinya apa Iya. sih? Artinya pisang Soalnya goreng. nanas di bahasa Arabnya juga nanas nih kayaknya. Afwan, jadi misunderstanding orang gara-gara. Ya. Maaf. Monggo nomor 10. Nomor 10. Al-qamisu nazifun. Minya panjang karena ada ya-nya di sana, ya sukunnya. Al-qamisu Yes, excellent. nazifun. Oke. Nazifun. Nasifun itu Nasif. artinya apa? Bersih. Excellent, bersih. Monggo diidentifikasi jenis isimnya, kemudian status apa sih namanya mubtada khobarnya. Komisunnya makrifah, nazifunnya nakirah, komisunnya muktada, nazifunnya khobar. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jadi sekarang yang mubtada khobar insya Allah semuanya sudah paham. Kemudian ma'rifah nakira juga semuanya sudah paham. Ji. Nah sekarang itu sudah bertambah ya, sudah bertambah beberapa catatan kita ya, catatan nahwunya terkait dengan pelajaran pelajaran kita di Madinah Book 1 ini. Nah, jangan ini yang sangat ingin ini saya ingatkan kepada diri saya dan kepada bunda sekalian bahwa tadi definisi noun ya, sekarang itu kita ganti ya definisi noun, definisi isim. Definisi isim kita expand ya, lebih perluas lagi bahwa tidak hanya noun, ternyata yang menduduki yang termasuk ke dalam contoh isim, tetapi atau ismun, tetapi adjektif. Nah, sekarang kita sudah pelajari masuk sedikit adjektif ya. Nanti di lesson-lesson berikutnya yang lebih kompleks, yang lebih dalam lagi kita pelajarinya. Kalau ini baru pembukaannya gitu kan. Nah, kita masuk ke jenis ternyata si adjektif ini juga memiliki kedudukan isim. Ya, jadi agak sedikit luas definisi isim di dalam bahasa Arab ketika kita compare bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris kayak gitu. Nah, untuk tambahan materi kita hari ini ya itu saja dulu. Nah, monggo latihan-latihan di rumah, tidak harus dikumpulkan atau bagaimana, terutama untuk latihan mengidentifikasi sembari ini mengingat arti kata-kata. Oh ya nggak apa-apa Bu, saya juga ini sambil mengajar, saya minta maaf ya, saya sambil mengajar ini
berapa ini 4 kerucil yang kayak gasing kiri kanan, makanya berisik sekali ya. Mulai dari anak yang toddler 1 tahun, 3 bulan sampai yang SD kelas 3 semuanya mohon maaf. Di sini juga tidak kalah berisiknya. Saya mohon maaf Ji, saya mana ya? Ini terutama astagfirullah, what's happened? What do you? Oh, maaf ya. Maaf Bu, ini aduh Anas, what do you hit it? Son? Saya misalnya seperti ini belajar mengidentifikasi mulai dari tadi sekarang hari ini kita belajar ada ini maksurun misalnya ternyata dia adalah isim dan isim nakirah gitu kan. Kalau kemarin kan kita belum singgung ya, kita baru fokus kepada yang ini apa sih istilahnya ma'rifah ini. Kalau ini kita kemarin tidak identifikasi, nah sekarang kita sudah identifikasi juga kedudukan atau apa sih status si maksurun ini. Nah, ternyata dia juga adalah isim nakiroh, dan selain itu hari ini kita juga sudah membahas si mutada dan khobar. Nah, alhamdulillah semoga kemudian Allah teguhkan kita ya jalan kita dalam belajar menuntut ilmunya, menuntut ilmu agama, sehingga ini menjadi salah satu ladang pahala buat kita. Ya, sekian dari saya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dari Bunda sekalian. Nanti pekan depan saya lihat apa ya, pekan depan kayaknya sudah. Oh iya ya. Ini pekan depan ya. Oh ya. Berarti huruf Qamariyah dan Samsi ya pekan depan insyaallah. Ya, ini sudah masuk ke dalam teori huruf. Oh iya benar kayaknya. Nah, yang kemarin itu kita bahas sudah sampai di sini, Ji. Berarti pekan depan ini. Tapi kita akan membahas dulu teori huruf Qamariyah dan Samsi insyaallah. Karena kayaknya ada keterkaitan dengan hal ini. Ji. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Saya ada beberapa chat saya lihat. Atau mungkin ada yang ingin meluruskan dari pernyataan-pernyataan saya, karena saya itu ngomong sambil melihat yang kiri kanan ini, anak-anak banyak sekali. Insya Allah banyak yang tidak apa-apa Kak. Saudara kuliah. Ya, nggak ada ya. Nah, alhamdulillah kita sudahi dulu ya meeting kita hari ini. Insya Allah semoga Allah berikan kesehatan kepada kita dan hidayah sehingga kita kembali bisa bertemu pekan depan. Ya, pekan depan saya masih bisa. Pekan depan melanjutkan materi kita. Alhamdulillah segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, dan segala sesuatu yang salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai hamba yang dhaif. Dan kita menutup kelas kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mbak Nur.